Saudari terkasih, Tuhan Yesus Kristus telah bersabda, biji gandum yang tidak ditanam dan mati akan tetap tinggal sebiji, tetapi jika mati akan berbuah banyak sekali. Kini kita menyerahkan tubuh saudara kita kepada pangkuan Ibu Pertiwi. Tetapi seperti Kristus turun ke alam maut, lalu bangkit dengan mulia, demikian pun saudara kita ini akan dibangkitkan untuk kehidupan kekal. Maka marilah kita saling meneguhkan dalam kepercayaan ini. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kehidupan dan kematian kami berada di tangan-Mu. Engkau telah memanggil saudara kami, Bapak Rudolf, mengajar di rumah ibadat di Kapernaum. Yesus bersabda kepada orang banyak, semua orang yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku tidak akan kutolak. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, melainkan untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Ia menghendaki agar dari semua orang yang telah diberikannya kepadaku tidak ada yang hilang, tetapi mereka akan kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab Bapa menghendaki agar setiap orang yang melihat Putera dan percaya kepadanya sendiri, tetapi kehendak Bapa yang telah mengutus Dia. Dan inilah kehendak Bapa yang mengutus Dia, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepada Yesus, jangan ada yang hilang. Selama manusia tidak meninggalkan Tuhan, selama itu pula ia boleh yakin bahwa Tuhan pun tidak akan meninggalkannya, apalagi membuangnya. Sebab yang dikehendaki oleh Tuhan adalah bahwa semua orang yang percaya kepada Yesus menerima hidup kekal dan dibangkitkan pada akhir zaman. Beliau berjuang untuk selalu setia mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Percaya dan mengimani bahwa Yesuslah jalan kebenaran dan hidup, dan barang siapa percaya kepadanya akan memiliki hidup kekal. Dia bukan hanya percaya, tetapi juga memiliki kerinduan untuk melayani Tuhan. Dia ingin mempersembahkan diri dan hidupnya untuk pelayanan, membagikan sakramen tubuh dan darah Kristus kepada orang-orang yang membutuhkannya sebagai AI. Namun kerinduan itu tidak terwujud di dunia ini. Maka semoga iman yang menghantar dia ke pangkuan Bapa kini akhirnya membuat saudara kita ini, Bapak Rudolf Rudi Johar ini, boleh melayani dia dalam kebahagiaan abadi di surga. Dan semoga iman akan Yesus Tuhan yang dihayatinya dalam seluruh perjalanan hidupnya di dunia
kini menghantar beliau memasuki kehidupan abadi di surga. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Yesus Kristus, Engkau sendiri berbaring dalam makam selama 3 hari. Sucikanlah makam ini, di mana hamba-Mu kami istirahatkan di sini, akhirnya boleh bangkit bersama-Mu dan hidup mulia sepanjang segala masa. Ketika dibaptis, kita disatukan dengan Kristus dan turut mati bersama dengan Dia. Saudara kita ini sekarang mati bersama dengan Kristus. Semoga ia hidup pula dalam keadaan baru seperti Kristus. Doa kita mengiringi saudara kita ini dalam perjalanannya menuju rumah Bapa. Manusia diciptakan dari tanah, dan ia kembali ke tanah. Semoga Kristus mengalahkan kebinasaan maut dan memulihkan saudara kita ini dalam kebangkitan mulia. Terkasih Bapak Rudolf Rudi Johar, masukilah hidup abadi dengan membawa tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari terkasih, marilah kita berdoa kepada Allah Bapa yang Maha Rahim bagi saudara kita yang meninggal dalam persatuan dengan Tuhan. Semoga dosanya diampuni, kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga amalnya diterima dengan baik, kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga ia menikmati kehidupan kekal, kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa pula bagi semua orang yang berkabung atas kematian saudara kita ini. Semoga kesepian mereka dipenuhi dengan cinta kasih Allah. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga mereka dihibur dalam kesusahan mereka. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga iman dan harapan mereka diperteguh. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita juga berdoa bagi diri kita sendiri. Semoga kita tetap tabah dan tekun dalam pengabdian kepada Tuhan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga hati kita tidak tenggelam dalam urusan duniawi, tetapi selalu terbuka bagi Tuhan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah yang kekal dan kuasa, Engkaulah Tuhan bagi orang hidup dan mati. Kami mohon belas kasihan-Mu bagi saudara kami
Bapak Rudolf Rudi Johar, ampunilah segala dosanya, agar ia bergembira atas dirimu dan tak henti-hentinya memuji Engkau, demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Saudara-saudari terkasih, mari kita bersama-sama mengucapkan doa yang kita terima dari Yesus sendiri. Kuasa menyertai kita semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pak Rosario untuk mengiringi perjalanan Pak Rudi. Marilah kita bersama-sama menyatukan hati mulai doa Rosario kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan Janganlah Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Bunda Allah Putra, salam Maria, terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. dan yang Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, semi dari yang jahat. Amin. Salam Maria, Penuh rahmat Tuhan sertamu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Bapak Ibu, mohon maaf mengambil waktunya sebentar. Perkenankan saya memberikan kata-kata terakhir Katakan. untuk Bapak, untuk kita semua juga. Dalam perjalanan mengantar Papa tadi, saya sedikit termenung di jalan. Berhubung saya menjadi bagian dari pengawalan di ambulans jenazah, sambil berjalan saya bersyukur. Kenapa? Rumah dukanya itu digotong royong dan dikuburkannya di sini. Kalau dilihat lokasinya kok sedikit jauh, kurang lebih 7-8 kilo gitu. Tapi ternyata dengan begitu Papa bisa jalan-jalan terakhir di Malang. Papa itu orang yang suka jalan-jalan, jadi selalu
ngajak kami itu jalan-jalan kemana. Jadi ini seperti bentuk traktiran jalan-jalan gratis gitu. Bebas hambatan pula pakai ambulans kan. Dan ya menurut saya kepulangan papa yang mendadak begini, yang tiba-tiba ini mungkin masih menimbulkan rasa ada yang rasa tidak terima, ada rasa heran, ada rasa kaget. Saya dan istri saya sendiri beberapa tahun yang lalu juga mengalami pengalaman yang sama. Ada saudara kami di rumah keluarga kami yang mendadak dipanggil, hitungannya jam juga. Dan pada saat itu kami belum bisa menerima kondisi seperti itu. Tapi 2 tahun kemudian kami menyadari, oh makna dari pengalaman itu ternyata seperti ini. Dan kami bersyukur pada saat itu memang beliau itu dipanggil dengan sangat cepat dan tanpa kabar apa-apa. Dan begitu pula dengan kepulangan papa pada hari Kamis lalu. Itu bukanlah sesuatu yang mungkin bisa kita maknai dalam hari ini, besok, lusa, seminggu, 2 minggu ke depannya. Bisa jadi mungkin makna kepulangan papa ini baru bisa kita maknai 1 tahun, 2 tahun ke depan. Tapi seperti yang sering kita dengarkan ya, waktu Tuhan itu memang sempurna. Dan saya bersyukur juga hari ini cuaca tidak panas, tidak hujan, sedikit gerimis. Dan menurut saya ini waktu yang sempurna untuk pemakaman papa. Dan akhir kata saya mau mengucapkan terima kasih kembali. Mohon maaf tadi yang sudah di rumah duka harus mendengarkan kembali di saya. Yang pertama untuk lingkungan Kristoforus, kemudian keluarga besar komunitas retret nasional, segenap manajemen dan karyawan Hotel Ubud, kelompok asisten imam, Tante Silvi dari keluarga Lafeber di Belanda, Romo Adri Budi, Romo Paroki Ignatius Adam Sincoko, Romo Joko Purnomo, Ikatan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia, Ikatan Alumni SMA Katolik Raja Wali, kru Amora, warga RT 5 RW 8 Kelurahan Karangbusuki, keluarga besar Budiman dari Amerika, Inggris, Jakarta, Makassar, dan di daerah lain. Kemudian keluarga besar Wiyoto, keluarga besar Mailor Pondaat di Manado, Percetakan Sari Indah, Tanjung Pasir Club, Kepala Istana Kepresidenan Yogyakarta dan seluruh jajarannya, Agensi Model Front Row, Yayasan Sosial Ibu Teresa, Yayasan Gotong Royong, Pasukan Sobo Makam, dan seluruh pihak yang mungkin saya terlewatkan yang sudah ikut berpartisipasi, mendoakan dan membantu kelancaran prosesi pemakaman dari awal sampai akhir. Semoga Tuhan senantiasa memberkati dan melindungi kita semua. Amin.